Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, selalu ceria, dan terus bersemangat. Oke, hari ini kita dipertemukan kembali. Pak Teguh akan membahas tentang keislaman. Hari ini kita akan belajar tentang keislaman. Apa itu keislaman? Nanti kita bahas sama-sama. Oke, sebelum kita belajar, silakan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, membaca syahadat, dan yang terakhir membaca Asmaul Husna. Setelah selesai, kita lanjut ke materi dan pembelajarannya. Oke, di sini Pak Teguh mempunyai materi keislaman, yaitu tentang kalimat thayyibah. Yang kita bahas di sini kalimat thayyibah ada dua. Yang pertama kalimat thayyibah subhanallah, dan yang kedua kalimat thayyibah masya Allah. Sebelumnya kita bahas satu-satu. Yang pertama kalimat thayyibah dulu. Kalian harus tahu dulu apa itu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Kalimat thayyibah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu subhanallah dan masya Allah. Kalimat thayyibah subhanallah artinya maha suci Allah. Subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Kalimat tasbih digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kapan kira-kira kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Kalimat thayyibah subhanallah dibaca ketika 1. Melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah. Yang kedua, berzikir sudah sholat fardu. Yang ketiga, ketika kita melihat suatu kejadian yang mengagumkan. Yang keempat, mengingatkan imam dalam sholat ketika imam itu lupa bacaannya atau gerakannya bagi kaum laki-laki, bagi makmum laki-laki. Berikutnya manfaat mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Kira-kira manfaatnya apa saja? Yang pertama, mendapatkan pahala bagi yang membacanya. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat yaitu menjauhkan diri dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Berikutnya yaitu kalimat thayyibah masya Allah. Tadi kita sudah bahas kalimat thayyibah subhanallah. Sekarang giliran kalimat thayyibah masya Allah. Arti kalimat thayyibah masya Allah. Masya Allah itu sendiri artinya adalah Allah lah yang menghendaki demikian. Keanekaragaman yang ada di dunia ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah masya Allah itu kapan ya? Yang pertama, ketika mendengar berita. Yang kedua, melihat suatu kejadian yang tidak menyenangkan. Contohnya gempa bumi, kemudian gunung meletus, kebakaran, anak yang tidak sopan dengan orang yang lebih tua. Kemudian manfaatnya apa saja kalimat thayyibah masya Allah itu? Dapat menyadarkan diri bahwa Allah dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang Ia kehendaki. Oke, tadi kita sudah bahas kalimat thayyibah. Apa itu arti kalimat thayyibah? Kemudian kita bahas macam-macam kalimat thayyibah dan artinya. Sekarang kita menuju ke yang terakhir yaitu penutup dan penugasan. Bagaimana kira-kira setelah kita mempelajari pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang kalimat thayyibah, macam-macam kalimat thayyibah subhanallah dan masya Allah. Kira-kira perasaan kalian gimana? Senang? Ya, kalian bisa tahu kapan waktu mengucapkan kalimat subhanallah
dan kapan waktunya kalian mengucapkan kalimat Masya Allah. Ya, setelah kalian pelajari tadi, Pak Teguh beri latihan soal. Sebagai timbal balik, kalian sudah paham materi yang telah Pak Teguh sampaikan tadi. Silakan disiapkan buku tulis keislaman. Kemudian ditulis soalnya. Yang pertama yaitu kalimat thayyibah artinya adalah. Dan yang kedua, subhanallah artinya yaitu. Yang ketiga, kalimat subhanallah disebut juga bacaan. Yang keempat, Masya Allah artinya yaitu. Dan yang terakhir yaitu kalimat thayyibah Masya Allah dibaca ketika. Nah, silakan kalian nanti setelah menulis soal di buku, kemudian dijawab. Setelah selesai, nanti pada waktu berangkat dikumpulkan atau bisa dikirim dulu melalui WA. Demikian yang bisa Pak Teguh sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.